kapal Kristen dan Katolik sudah oleng, Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesia News TV. Para sobat, terus terang malam ini Kang Zen haru, prihatin, mau menangis, seakan sedang menyaksikan kapal Kristen Katolik yang seperti di film Titanic menghantam batu yang besar, kena ombak yang menggulung-gulung, dan kapal sudah oleng. Kapal Kristen dan Katolik sudah oleng, Kapten. Para sobat, izinkanlah admin sebelum memulai ini untuk berpantun ria. Jalan-jalan ke pasar rumput, di sana banyak orang menyulam. Gereja dan katedral sudah bangkrut, yuk kita masuk Islam. Para sobat, benar-benar berita ini sungguh sangat miris, sungguh sangat mengharukan. Gereja yang cantik-cantik, besar-besar, berarsitek luar biasa mewahnya, luar biasa antiknya, tapi harus dibongkar. Karena apa para sobat? Karena perawatan gereja ini sungguh amatlah mahal. Ada yang sudah puluhan tahun mangkrak, tidak dihuni, paling dihuni Saiton barangkali ya sob ya. Sudah jorok, bau, kumuh, sudah mirip dengan bau sampah Bantar Gebang barangkali. Dan yang lebih menjijikan lagi, merusak pemandangan Perancis yang indah, Paris yang indah, dirusak oleh gereja-gereja mangkrak ini. Admin barusan baca situs dari Katolik Indonesia ini kebetulan para sobat, yang berjudul Gereja Katolik Tua Bersejarah ini dirobohkan, alasannya bikin miris, kata media Katolik ya, terbitan Indonesia. Ini hanya salah satu contoh dari 2.800 gereja para sobat. Situs itu menulis bahwa gereja bersejarah tersebut adalah gereja Saint Martin di Sable-sur-Sarthe di Perancis yang dibangun tahun 1880, yang menjadi salah satu gereja terpenting pada masa itu. Nah, ulasan dari situs Katolik tersebut sangat miris. Karena apa para sobat? Gereja ini dibongkar hanya untuk perluasan lapangan parkir gedung di sebelahnya. Gereja dikalahkan oleh lapangan parkir. Luar biasa. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah gereja sudah kosong, melompong. Tidak ada yang mau datang ke gereja. Yang datang paling cuma 10-12 orang. Itu pun sudah berkaki 3, alias sudah sepuh-sepuh, peot-peot, yang jalannya pun sudah bongkok dan harus ditopang dengan tongkat. Mungkin timbul pertanyaan dari para sobat, kenapa pemerintah atau otoritas Perancis tidak mau membangun atau merenovasi gereja atau katedral tersebut? Pemerintah Perancis juga waras sobat. Media Katolik tadi juga melansir penelitian dari Church Pop, lebih dari 80% masyarakat Perancis beragama Katolik, namun hanya 5% yang benar-benar menghadiri gereja secara reguler. Hanya 5% yang mau datang ke gereja. Tapi saya bisa bantah para sobat, karena bukan 80% masyarakat Perancis yang beragama Katolik. Itu mungkin 1 abad yang lalu. Kalau sekarang
sekitar 40% sudah agnostik dan ateis. Mereka sudah tidak mau dibilang beragama Katolik lagi. Jadi klaim dari media Katolik tersebut sama sekali salah. Otoritas Perancis juga harus adil, sobat. Katolik bukanlah agama resmi negara. Jadi, jika ada uang negara yang dipakai untuk merenovasi atau memperbaiki gereja atau katedral, pembayar pajak pasti protes. Dia tidak akan rela uang bayar pajaknya dipakai untuk merenovasi gereja yang mangkrak ini. Nah, bagaimana dengan bantuan dari keuskupan dan Katolik Roma? Podo wae. Keuskupan dan Katolik Roma juga lagi mengering kantongnya, juga lagi kesulitan dengan keuangan. Bayangkan hampir setahun, biasanya di Vatikan banyak turis yang masuk, banyak pendapatan yang masuk. Zaman Covid kayak gini, siapa yang mau ke Vatikan? Jadi tombok sobat. Mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak mau mikirin, mau bangkrut, mau dibongkar gereja katedral yang ada di dunia, biarin saja. Bisa bertahan hidup saja sudah syukur mereka, sob. Kasihan, sedih aku, harap nangis, tapi ora ono uloe. Petinggi katedral juga sudah berusaha dengan mengatakan pokoknya lakukan apa saja, yang penting gereja dan katedral bisa diselamatkan. Pakai diselamatkan kayak Pak Harto. Jadi lagi-lagi solusinya adalah duitnya dari mana coy? Kalau nggak ada persepuluhan, duitnya dari mana coy? Akhirnya itu pun hanya retorika, tanpa ada dana mereka pun menyerah. Kembali diserahkan kepada otoritas masing-masing gereja. Artinya jemaatnya harus bisa menanggung sendiri melalui persepuluhannya. Tapi kalau yang datang cuma 10-12 orang, yang berkaki 3, terus duit yang masuk berapa, sob? Tiap tahun rugi, akhirnya jual aset dan lain-lain, bangkrut deh, mangkrak deh. Nah, itulah alasan kenapa 2.800 gereja dan katedral harus dibongkar sambil diiringi tangisan oleh orang-orang yang sudah sepuh, yang dulunya pernah bernostalgia, yang dulunya pernah merasakan kejayaan gereja-gereja ini. Sebaliknya, yang muda-muda, yang milenial, bodoh amat, bodoh teing, mau dibongkar, mau dihancurkan, gue nggak peduli. Karena mereka sebagian besar sudah tidak mau ke gereja, sudah tidak percaya ke Kristenan. Mereka lebih memilih agnostik, ateis, dan sebagian menjadi mu'alaf. Pertanyaannya, sobat, mengapa milenial dan generasi muda di Perancis dan umumnya di Eropa memilih menjadi agnostik dan ateis? Ya karena pertama, mereka orang-orang cerdas, sudah mengkaji Bible. Mereka tahu berantakannya Bible itu. Mereka tahu Bible bukanlah kitab suci. Mereka juga tahu Bible tidak pantas disebut sebagai kitab suci. Mereka juga tahu Kristen itu penciptanya siapa. Penciptanya adalah Paulus, bukan Yesus. Yesus tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekristenan. Sob-sob, doktrin imani saja, dogma imani saja,
asal percaya Yesus masuk surga, itu tidak berlaku bagi anak-anak yang cerdas. Hanya berlaku bagi wedus yang tidak pakai akal pikiran dan otak. Penyebab berikutnya kenapa generasi muda Prancis dan Eropa memilih agnostik adalah tingkat kejahatan dari pastor dan pendeta, terutama pedofili dan skandal seks sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Mereka lebih memilih untuk tidak ke gereja dan tidak percaya lagi dengan kekristenan. Buat apa membayar persepuluhan jika akhirnya dipakai untuk ngesek para pendeta dan pastornya? Oke para sobat, kebenaran hanyalah milik Allah. Jika ada yang salah dari admin sendiri, mohon maaf segala kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.